Pada video kali ini kita akan belajar mengenai cara menghitung sudut yang terbentuk di antara dua jarum jam. Nah, yang pertama kita akan mempelajari sudut satu putaran. Apa yang dimaksud dengan sudut satu putaran? Satu putaran yaitu putaran angka 12, jarum tersebut berputar sampai menuju ke arah 12 lagi. Itu disebut satu putaran. Dan sudut satu putaran itu adalah sudut yang dilalui oleh jarum jam tersebut selama ia berputar satu putaran. Nah, besar sudut satu putaran ini adalah 360 derajat. Kemudian, kalau kita perhatikan di jam dinding atau di jam tangan, itu kan ada 12 angka ya kan? Berarti sudut yang dilalui oleh jarum jam tersebut saat melakukan perjalanan dari satu angka ke angka selanjutnya yaitu 30 derajat. Dari mana 30 derajat? Tuh dari kan satu putaran itu 360 derajat. Nah, berarti kalau ada 12 angka, kita bagi aja dengan 12. Maka dapat hasilnya 30 derajat. Jadi, besar sudut yang dilalui oleh jarum jam dari angka 12 menuju angka 1 ini adalah 30 derajat. Seperti yang kita ketahui bahwa jarum panjang ini menunjukkan menit, sedangkan yang pendek menunjukkan jarum jam, sehingga 30 derajat ini adalah sudut yang dilalui jarum panjang ketika ia berputar selama 5 menit. Berarti 30 derajat itu sama dengan 5 menit. Atau perjalanan jarum panjang selama 5 menit ini akan melewati sudut 30 derajat. Kemudian untuk jarum pendek, untuk melalui sudut sebesar 30 derajat, jarum pendek berputar selama 1 jam. Jadi dari pukul 12 ke pukul 1 atau dari angka 12 ke angka 1, maka jarum pendek akan melewati sudut 30 derajat. Jadi kalau untuk jarum panjang itu sama dengan 30 derajat itu 5 menit dan jarum pendek 30 derajat itu 1 jam. Nah, kemudian kalau 30 derajat kan 5 menit ya. Ya berarti kalau jarum panjang dia bergerak selama 1 menit, maka sudut yang dilalui itu 30 derajat dibagi 5 sama dengan 6 derajat. Nah, kemudian kalau jarum pendek, 1 menitnya itu sama dengan 30 derajat dibagi 60 sama dengan 0,5 derajat. Maka 1 menitnya itu 0,5 derajat. Maka untuk jarum panjang 1 menit itu sama dengan 6 derajat. Dan untuk yang di jarum pendek 1 menit itu 0,5 derajat atau setengah derajat. 4 hal ini akan kita gunakan dalam mencari besar sudut yang terbentuk oleh dua jarum jam. Contoh yang pertama, tentukan sudut yang terbentuk saat jarum jam menunjukkan pukul 4. Nah, berarti jarum pendeknya ini akan berputar sampai di angka 4. Dari angka 12 menuju angka 4. Berarti sudut yang terbentuk itu berapa? Tadi kan kalau 12 ke 1 itu 30 derajat. Satu angka yang ini 12 ke 1 itu 30 derajat. Maka dari 12 ke 4 itu berputar melewati 4 angka. Berarti besar sudut yang dibentuk atau di sini alfanya, alfa sama dengan 4 dikali 30 derajat. Alfa sama dengan 120 derajat. Jadi besar sudut yang terbentuk saat jam menunjukkan pukul 4 tepat adalah 120 derajat. Ini kita hitung berdasarkan perputaran pada jarum pendeknya saja, karena jarum panjangnya ini tetap menuju angka 12. Jadi hanya menghitung melalui perputaran jarum pendeknya.
Kemudian contoh yang kedua yaitu pukul 18.00, pukul 18 atau pukul 6 sore. Berarti ini sama, karena ini 18 atau jam 6 tepat, maka jarum panjangnya juga tidak bergerak atau tetap berada mengarah di angka 12. Yang bergerak hanya jarum pendeknya, yaitu berputar sampai di angka 6. Nah, kalau kita perhatikan antara jarum panjang dengan jarum pendek yang biru akan membentuk sudut lurus. Nah, besar sudut lurus itu adalah 180 derajat. Maka, kalau kita gunakan cara yang seperti tadi, nah jarum pendeknya ini akan melewati 6 angka. Berarti sudut yang akan dibentuk yaitu 6 dikali 30 sama dengan 180 derajat. Benar ya, bahwa ini merupakan sudut lurus. Nah, kemudian sekarang bagaimana jika pukul 1:20? Sekarang jarum panjangnya ini juga bergerak ya, karena terdapat lebihan menit, yaitu lebih 20. Nah, bagaimana cara mencari besar sudut yang terbentuk dari pukul 1:20? Ini merupakan tugas kalian ya, jadi kalian boleh mengerjakannya. Selamat mengerjakan.